Pemirsa, sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat dilanjutkan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menghadirkan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Agenda sidang hari ini, Jason, adalah mendengarkan keterangan 12 orang saksi dari pihak korban. Betul, dan informasi terkini jalannya persidangan akan dilaporkan reporter Lis Pratiwi langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang, Lis Pratiwi. Apakah sidang sudah kembali dilanjutkan dan giliran siapa saat ini yang memberikan keterangan, Lis? Lis Pratiwi sudah tersambungkah bersama kami? Baik, pemirsa, nampaknya kita mengalami kendala komunikasi. Nanti kami akan sambungkan lagi kepada Lis Pratiwi. Namun pemirsa, 12 saksi dihadirkan dalam sidang terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dari rangkaian sidang kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat. Banyak hal yang menarik untuk disimak dalam persidangan kali ini dan kita akan tanyakan langsung kepada pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi, salam sehat Kang Asep, selamat siang. Selamat siang dua-duanya di studio, Kambo maupun Palen. Baik, Kang Asep, ada yang menarik dalam persidangan kali ini karena tadi sudah sempat ada yang bisa mendengarkan audionya kemudian ditutup lagi. Kalau sesuai dengan aturannya, apakah ini memang tidak boleh diperdengarkan atau bagaimana Kang Asep? Ya, aturan sidang itu ada di ICCPR ya, Konvensi Internasional tentang Hak Asasi, tentang hak sipil manusia di Republik ini, dan itu kan sudah diundangkan menjadi undang-undang di kita. Artinya di situ dibuka tidaknya sidang terserah ketua majelis, kemudian aturan Mahkamah Agung. Kalau di awal dikatakan bahwa sidang terbuka, dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian tidak hanya video dan audio, harusnya konsisten. Kan kita pernah lihat di kasusnya cyanida itu kan di samping video ada juga audio, tapi di sidang lain juga agak berbeda. Nah sekarang kan timbul pertanyaan publik, kenapa ya videonya ada tapi audionya nggak ada? Nah kita seperti nonton ya nggak ada itunya gitu, suaranya percuma juga kalau lihat gerak-gerik tubuh tapi tanpa suara. Yang kita perlukan itu karena pernyataan ya, pernyataan-pernyataannya, kesaksian-kesaksiannya akan disesuaikan dengan kesaksian satu sama lain. Itu catatan pertama. Yang kedua, yang lebih menarik lagi dalam persidangan ini, justru ya ketika dihadir 12 orang, sidang yang pertama ini dihadirkan dulu pengacara dari keluarga korban. Nah, ternyata juga ada yang menarik juga ya, kalau dia sekarang lihat bagaimana adanya sikap ya, keberanian mengakui kesalahan pertobatan bahasa sederhananya, dan dia konsisten, yaitu dilakukan oleh terdakwa E meminta maaf baik langsung dan tidak langsung. Hari ini melakukan sungkem kepada orang tuanya E. Dan ini sekira walaupun tidak acara dalam sidang, tapi perlu kita apresiasi bahwa ada sesuatu secara kemanusiaan, secara humanis dilakukan oleh terdakwa. Baik. Kang Asep, sebenarnya kalau kita kerucutkan lagi, apa yang dikhawatirkan sehingga kemudian jalannya persidangan ini harus dilakukan setengah terbuka, bisa dilihat gambarnya tapi secara audionya tidak bisa didengarkan? Memang di KUHP dikatakan supaya tidak satu berhubungan satu dengan yang lain. Artinya keterangan saksi dalam keadaan bebas, supaya lain tidak ngintip lah, tidak nyontek gitu. Tapi kan sekarang dengan kecanggihan teknologi, orang bisa mengikuti, orang bisa menyiarkan. Artinya katakan 12 yang satu ini kan tadi lama dari jam berapa sampai jam berapa, yang 11 kan bisa nonton TV karena diulang lagi. Jadi itu hal yang percuma. Kalau menurut saya, jadi awal terbuka ya terbuka aja seperti cyanida. Atau kan sejak awal ya tertutup dalam arti tidak boleh disiarkan langsung walaupun satu TV gitu. Tapi kalau sekarang separoh-separoh kesannya itu ya, kalau diulang lagi ya, sidang sebelumnya tertunda kemudian diulang lagi, kan saksi berikutnya sudah tahu. Nah artinya ada sesuatu yang menurut saya kemubajiran, hal-hal yang percuma gitu. Terbuka juga nggak ada masalah kok kalau misalkan orang-orang menyaksikan semua, daripada nanti orang-orang pada ngikutin ke ruang sidang pengadilan yang tidak cukup ruangannya, penuh ruangan itu. Baik, Kang Asep, kalau sebelumnya kita lihat di persidangan sebelumnya Eliezer juga sempat ngotot hadirkan saja Verdi Sambo, Putri Chandrawati terlebih dahulu. Tapi kita lihat sekarang yang dihadirkan lebih awal adalah keluarga dari Yosua. Apa pertimbangannya kalau dari sudut pandang Kang Asep? Ya, yang pertama bahwa yang membuktikan itu adalah jaksa mengajukan dakwaan, dia harus membuktikan. Tapi kan dari semua persoalan ini, di khusus perkara dia mengakui perbuatan saya pelaku yang membunuh, tapi atas perintah jabatan. Makanya langsung dia menantang di awal sidang. Hadirkan PS, FC, RRKM, artinya karena dia yang menyuruh dia, artinya supaya selesai. Karena kalau sekarang kan ketika dihadirkan dari, memang betul KUHP mengatur yang diperiksa adalah pelapor atau keluarga ya dari pihak korban. Cuman masalahnya ini kan fakta ini kan sudah diakui karena unsur 340 barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain atau merampas nyawa orang lain. Merampas nyawa orang lain sudah
diakui fakta ini tidak terbantahkan. Artinya cukup keterangan yang maksudnya bahwa ada jenazah. Tapi yang lebih penting ada kenapa dia lakukan ya penembakan itu karena perintah. Makanya betul yang dikatakan pengacaranya saudara Roni, hadirkan aja langsung. Ya yang pertama itu biar jelas perkaranya. Jadi publik pun memang pengen mengetahui itu dan memang di persidangan juga tidak dihalangi untuk aturan itu. Cuman ketika jaksa maupun hakim mengizinkan dari keluarga korban, ya kita hormatilah itu aturan itu. Baik, Kang Asep, 12 saksi yang dihadirkan ini kan dari sisi korban. Mereka tidak melihat secara langsung kejadian yang terjadi di TKP atau di Duren 3. Nah, sebenarnya poin-poin penting apa yang paling ditunggu di dalam persidangan ini yang nantinya akan bisa diungkapkan di persidangan? Unsur pembunuhan itu adalah menghilangkan atau merampas nyawa orang lain. Nah, unsur ini yang mau dikejar, salah satu unsur. Jadi, oh betul ada kehilangan jiwa, kehilangan nyawa dirampas. Nah, ini keluarga ini yang membuktikan, keluarga kami kehilangan. Bahkan nanti akan sedikit agak jauh di perencanaan. Karena nanti akan nampak kalau lihat ikuti penjelasan dari kuasa hukumnya keluarga korban, ya ada pembicaraan, ada keterangan dari pacarnya almarhum dan sebagainya. Ini pasal-pasal ini akan tersimpan untuk mengunci nanti keterangan kelompoknya FS ini kan yang 4 orang itu apakah konsisten atau tidak, bersuara atau tidak ya, karena misalkan gini faktanya bahwa ini pembunuhan direncanakan. Nah, tadi ada komunikasi, ada jeda waktu, ya ada sesuatu yang memang harus dibuka, tapi akan dikunci dulu. Ini teknisnya jaksa bagaimana untuk membuktikan ya bahwa 12 ini punya peran masing-masing, walaupun pada intinya membuktikan kehilangan nyawa keluarganya. Tapi ada komunikasi misalkan dengan pacarnya, kemudian jenazah datang juga bibinya yang melihat, atau orang tuanya belum melihat. Nah, setelah itu fakta-fakta itu akan menjadi dasar untuk kelak apakah berusaha tidak dengan FS maupun PC, RR maupun KM. Baik, Kang Asep, adakah potensi keterangan dari saksi korban ini bisa memberatkan hukuman Eliezer? Ya, nah nanti kan setidaknya itu kan berat ringan hukuman harus dipertimbangkan oleh hakim. Misalkan gini, dari sisi kemanusiaan dalam tanda petik, J ini almarhum seorang anak buah yang patuh, taat, kemudian juga dekat dengan keluarga, tapi kok dilakukan oleh komandannya. Artinya apa? Perbuatan itu dilakukan pada orang yang sebenarnya dikasihani, disayangi, kok diperlakukan dengan cara-cara tidak manusiawi. Artinya pasti pelakunya harus lebih berat hukumannya. Iya, Kang Asep yang juga menjadi pertanyaan, kalau kita lihat di sini posisinya kan Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Nah, kalau kita pakai logika awam, biasanya saksi dari sisi korban secara tidak langsung pasti akan memberatkan korban. Nah, tapi kalau di posisi ini Richard Eliezer sebagai justice collaborator, bagaimana nanti mekanisme hukum yang akan berjalan? Kita akan tanyakan Kang Asep, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan perbincangan ini usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di Newsline. Dan Valen serta pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan Kang Asep Iwan Irawan yang masih tersambung bersama kami melalui sambungan virtual. Kang Asep masih tersambung bersama kami? Masih. Ya, Kang Asep lanjutkan pertanyaan tadi yang sempat terjeda. Posisi Richard Eliezer ini kan justice collaborator. Lalu kemudian dia tidak mengajukan eksepsi, artinya menerima dakwaan dari JPU dan saat ini pemeriksaan saksi-saksi dilakukan. Kalau pemeriksaan saksi ini keterangannya match dengan keterangan yang disampaikan oleh Richard Eliezer sebagai justice collaborator, ini apakah posisi Richard Eliezer akan diperingan kalau majelis hakim bisa mempertimbangkan ini untuk memperingan hukuman dari Richard Eliezer, apakah bisa, Kang Asep? Ya, jadi sekarang harus kita hormati, hargai bahwa Eliezer sebagai JC mulai proses tahapan-tahapan asesmen dari lembaga oleh undang-undang, yaitu LPSK. Tidak mungkin kalau orang jujur, orang konsisten mengatakan kebenaran, membuka aib yang lebih besar, semua yang terjadi dalam kepolisian ini, peristiwa ini. Artinya apa? Bahwa dia dianggap benar, jujur, patuh. Nah, itu dulu. Nah, ketika sekarang yang bersangkutan JC seharusnya beberapa negara ini tidak diproses. Nah, lebih berkaitan lagi. Lebih hebat lagi, di awal juga tidak mengajukan eksepsi, menyatakan membenarkan isi dakwaan, cuman dengan beberapa catatan. Nah, catatan yang dikemukakan oleh pengacaranya, Roni, mengatakan bahwa justru dia melakukan itu, dia mengakui, tapi atas perintah. Nah, atas perintah itulah yang akan dibuktikan oleh pengacaranya, ya, bahwa dia secara undang-undang dilindungi oleh pasal 51. Jadi orang yang melaksanakan perintah jabatan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang diminta pertanggungjawaban adalah yang memerintah. Kenapa ini lahir? Ini logika berpikirnya. KUHP itu melarang perbuatan pidana, tidak boleh membunuh, menganiaya, merkosa dan sebagainya. Tapi alasan penghapus sekali lagi yaitu pasal 51, alasan memperingan, memperberat. Nah,
Sekali lagi, ini termasuk di alasan penghapus. Betul perbuatan itu dilarang, tapi dia karena perintah jabatan. Nah, perintah jabatan ini tadi pemeriksaan pembuktian harus dibuktikan oleh ahli forensik, ya, oleh ahli psikologi, bahwa dia situasinya tertekan, tidak ada pilihan lain untuk melakukan itu. Dan kita ingat pernyataannya, apalah seorang anggota harus melawan seorang jenderal. Dan didukung oleh bukti-bukti lain bahwa dia melakukan itu, ya sekali lagi sebelumnya juga ada tindakan-tindakan yang sifatnya, ya sekali lagi harus ngisi peluru, ditembakkan, perintah tembak. Bahkan lebih menarik lagi ketika baca di perkara lain, ya, bahwa penembakan oleh 1, 2 kali, 3 kali, atau 4 kali, ternyata ada penembakan lain yang justru dia akan dibuktikan oleh forensik. Apakah kesesuaian FS, PC, RRKM ini konsisten atau enggak, karena faktanya nanti hasil forensik, hasil balistik akan membuktikan bagaimana perbuatan itu dilakukan. Penembakan itu tidak hanya dari depan, ternyata juga ada dari belakang kepala tembus di depan, di muka atau di hidung. Jadi artinya apa? Ini harus dilindungi, bahkan secara hukum seperti saya katakan, Ajasa Indamun tadi, ya, dia harus dibebaskan. Itu undang-undang yang memerintah, itu asas dimanapun berlaku. Cuman banyak orang mengatakan, oh dalam keadaan perang, dalam keadaan darurat, tidak ada klausul itu. Sekali lagi, tidak dapat dipidana, tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak ada klausul lain. Dan itu berlaku bagi sipil, bukan hanya untuk militer. Jadi bukan berarti Eliezer bisa dibebaskan, tapi karena pembunuhan tetap terjadi kan, Kang Asep? Ya, pembunuhan terjadi. Cuman tadi di KUHP itu ada, memang pasal itu pasal melarang perbuatan pidana termasuk membunuh. Cuman di buku 1 itu ada exception tadi, alasan pembenar yang bisa menghapuskan perbuatan itu. Perbuatan itu hapus karena perintah undang-undang, misalkan perang, tembak-tembak, nggak boleh, itu perintah undang-undang, harus melawan, ya. Atau terpaksa. Kasus begal, kan? Ada kasus begal. Kalau ini karena perintah atasan, atasannya harus bertanggung jawab, bukan yang bersangkutan bertanggung jawab. Baik, Kang Asep, jadi kesimpulan yang bisa dipahami, bisa ada potensi Eliezer bebas dari ancaman hukuman? Kalau saya tegas dan jelas, tidak ada potensi, harus dibebaskan. Karena dia unsur sengajanya tidak terbukti, dia tidak mengendaki. Karena dia cuma mengetahui untuk melaksanakan perintah. Perintah itu perintah jabatan. De jure de facto di bawah otoritas, bawah kendali, itu jurisprudensinya. De jure de facto di bawah otoritas dan kendalinya komandannya. Dan komandan harus bertanggung jawab. Apalagi ketika merintah, dia pakaian jenderal. Baik, Kang Asep, tadi kami mendengarkan juga keterangan dari rekan kami, Soza Hutapea, yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini kita kembali lagi keterangan saksi. Komarudin ini selaku kuasa hukum menyatakan bahwa ia mendapatkan informasi ketika dirinya melakukan investigasi bersama dengan Intel dan orang-orang yang dianggap bisa dipercaya memberikan informasi. Ketika bukti-bukti itu atau informasi tersebut dibawa ke pengadilan, seberapa kuat atau seberapa valid informasi dari informasi yang sifatnya intel ini atau orang-orang yang dipercaya tadi, Kang Asep? Ya, peristiwa itu dibuktikan alat bukti. Alat bukti ada 5, saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Jadi saksi yang kita melihat, dia mendengar, ya, mengetahui dan mengalami, itu dihadirkan oleh jaksa. Kalau ada saksi, sekali lagi ada saksi mengatakan katanya dan saksi lain, itu namanya kesaksian de auditu. Biasanya hakim tidak akan mempertimbangkan karena di fakta persidangan itu dukung bukti kalau saksi sudah lihat, dia dengar atau bersesuaian dengan yang lain. Kalau nggak bersesuaian, dia tidak melihat, tidak mengalami dan tidak mengetahui, biasanya dikesampingkan. Baik, jadi kalau seandainya akan mempertimbangkan ataupun ingin menelusuri lagi lebih lanjut keterangan dari yang disampaikan Kamarudin itu, yang bersangkutan harus datang dan bersaksi di persidangan, begitu Kang Asep? Iya, karena nggak boleh. Daudi itu katanya orang, kata orang lain, berarti dia nggak lihat, itu nggak boleh itu. Itu saksi udah auditu namanya. Tidak pasti dikesampingkan. Harus dia lihat, dia dengar. Tapi kalau dia tidak lihat, tidak dengar, tapi bersesuaian dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, boleh akan dipertimbangkan. Tapi kalau dia menyebut nama-nama dan itu tidak ada faktanya, tidak ada buktinya, tidak bersesuaian dengan alat bukti lain, ya pasti dikesampingkan. Baik, Kang Asep, karena kita keterbatasan waktu, sebenarnya banyak hal yang ingin kami tanyakan, apalagi terkait nanti ada terdakwa yang juga menjadi saksi, kemudian pasti akan ada counter keterangan yang akan nanti terjadi di dinamika persidangan ini. Masih rally-nya masih akan panjang, kita akan sama-sama masih tunggu bagaimana nanti jalanan persidangan ini berlangsung. Terima kasih Kang Asep Iwan Iriawan telah bergabung bersama kami di Newsline dan selamat kembali beraktivitas.